Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang pengaturan kasih kita kepada Allah dengan melihat pandangan dari beberapa tokoh yang dapat menolong dan membantu kita untuk mengatur kasih dan relasi kita dengan Allah. Tokoh yang pertama adalah Origen dari Alexandria. Beliau mengatakan bahwa tujuan tertinggi dalam kehidupan manusia ialah ketika kita dapat membangun persekutuan intim dengan Allah. Tokoh yang kedua, Agustinus dari Hippo. Ia beranggapan bahwa jika kita mau membangun relasi dengan Allah, kita dapat mengasihi Dia dengan tubuh, akal budi, dan juga hati kita. Yang ketiga, Bernard dari Clairvaux. Beliau menjelaskan tentang 12 derajat kemunduran rohani dan juga 12 derajat kemajuan rohani. Dan tokoh yang terakhir, yang keempat, Blaise Pascal. Beliau berpendapat bahwa pengaturan kasih kita dengan Allah dapat terjalin jika kita menggunakan tubuh, akal budi, dan hati kita secara baik dan benar. Origen dari Alexandria. Origen dari Alexandria merupakan seorang yang tersohor pada awal kekristenan. Awal-awal pemikirannya menguraikan tentang pengaturan kasih kita kepada Allah dengan benar. Origen memiliki keahlian-keahlian di bidang hermeneutik, biblika, dan juga terkenal dengan elaborasi filsafat Philo, eksegesis Rabi Hillel, dan iman Kristennya kepada Allah. Dan Origen membuat eksegesis biblika dari sekolah Alexandria yang mempengaruhi secara segar. Origen terkenal sebagai seorang pembela Kristen yang keras dan karena tidak kenal lelah untuk membela imannya. Seringkali Origen mendapat tantangan dari rintangan, termasuk antara lain pemeriksaan teologi dan pertengkaran dengan otoritas gereja. Kelompok kami menganalisa bahwa Origen dalam tafsirannya mengenai tentang doa, kitab Kidung Agung dan homili 27 tentang bilangan, merupakan sebuah pemikiran yang berlandaskan atas kerinduannya dan mengkomunikasikannya dengan umat Kristen untuk menumbuhkan kembali kerohanian. Kelompok kami mendapatkan bahwa adanya penekanan angka-angka tertentu dalam pemikiran Origen. Angka tersebut ialah 42. Angka ini merupakan hasil tafsiran Origen pada kitab Bilangan 33 mengenai 42 kemah umat Israel di padang gurun. Menurut Origen bahwa ada 42 cara jiwa menuju surga. Dalam pemahaman kami bahwa Origen sebenarnya memimpikan sebuah utopia rohani. Dalam pemikiran mengenai 42 tingkat ini, Origen memiliki paradigma bahwa setiap tingkat yang dilewati oleh jiwa, maka akan timbul nilai-nilai kebajikan di dalamnya, dan dalam tiap tingkat memiliki rintangan. Origen membangun pendekatan biblis dengan menggunakan contoh ketika kita membangun persekutuan dengan Allah dalam tingkat padang gurun, maka yang kita perlukan ialah pengetahuan akan hukum Allah, iman yang teguh, dan buah pekerjaan yang menyenangkan Allah. Apa yang dimaksud Origen ialah ketika kita semua telah melewati semuanya, maka kita akan diberi oleh Allah reward. Hal yang dimaksud bukan keenakan seperti yang dimaksud oleh Origen dengan Taman Elim yang memiliki 12 mata air, tetapi hasil dari perjalanan tersebut ialah menuju kedewasaan secara rohani. Oleh sebab itu, Origen menekankan pada akhirnya setelah kita melewati semua tingkatan, ialah bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita mampu menyadari bahwa segala progresivitas dan hasil akhir hidup kita ini ialah bersama Allah. Saya Lorenza Lampita Sipoter akan menjelaskan tentang Agustinus dari Hippo. Berbagai tema dan lintasan pemikiran yang muncul dari tulisan Agustinus untuk pemikiran dan kehidupan kita. Karya Agustinus terpusat pada 3 tingkat realitas, yaitu tubuh, akal budi, dan hati. 3 tingkat dalam pemikiran Agustinus ini memaparkan berbagai orientasi yang kita ambil sesuai dengan persepsi kita tentang apa yang kita anggap paling penting. Sasaran dari penggunaan akal budi secara benar ialah agar kita dapat memahami realitas. Tafsiran Agustinus tentang realitas adalah manusia telah tersesat dari Allah. 3 pencobaan yang membuat manusia sulit untuk menyadari kebutuhannya, yaitu cinta akan kuasa, hawa nafsu yang luas, dan ketidaksanggupan mendapatkan kepuasan yang menetap. Adapun akibat dari pencobaan tersebut yang mengacaukan kehidupan normal manusia. Apabila kehendak kita diorientasikan kepada Allah, kasih akan mendasari pertimbangan dan motivasi. Menurut Agustinus, hal mengasihi membuka jalan pengertian sehingga mengerti kebutuhan kita akan Allah dan bagaimana Allah menjawab kebutuhan kita. Sifat iman. Agustinus menegaskan pentingnya ajaran yang benar. Dalam sepanjang sejarah gereja menyadari bahwa doktrin merupakan suatu kerangka intelektual yang harus dimengerti dalam persekutuan dengan Allah.
Apabila kita beroleh pengetahuan, iman kita mendalam dan kita mengerti hidup di tingkat yang lebih mendasar. Agustinus mengajar bahwa doktrin yang tepat membawa iman kepada kehidupan. Agustinus percaya bahwa dengan menghidupi iman Kristen, pasti akan menyadari kebenaran. Untuk mengakui apa yang telah Allah sediakan di dalam Kristus, kita harus belajar bahwa kita tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan diri sendiri. Kenyataan membawa kita ke penemuan terakhir, yaitu pengharapan untuk mendapatkan kebahagiaan yang menetap kita temukan damai kekal dari Allah. Sebagai refleksi dan respon orang yang mengerti sifat destruktif dari kasih yang tidak diatur, maka Agustinus adalah orangnya. Awal hidup Agustinus mengalami gelagak nafsu yang ditulis menjadi satu buku yang tebal. Hal yang ia tulis yang terkenal ialah Confession, yang menjadi perintis dari jenis sastra memoir. Dari kejatuhannya ke dalam kelakuan seksual liar hingga terkenal pertobatan Agustinus, ia menyadari bahwa hanya Kristus yang berkuasa untuk membebaskannya. Pembelajaran yang saya dapat dari pengajaran Agustinus adalah sadar dengan perlakuan jahat, melakukan pertobatan, dan menyiapkan diri menjadi lawatan Allah. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Agung Herki dengan NIM 71/2019-604. Saya akan membahas tentang Bernard dari Clairvaux dengan subjudul Kerinduan akan Allah dan Pendakian Kasih yang Murni. Bernard dari Clairvaux menawarkan konsep yang sangat progresif mengenai cara terbaik meningkatkan kerohanian seseorang. Bernard juga memberikan konsep perbandingan antara kemunduran dan kemajuan. Nah, sifat kemunduran akan saya bahas pertama. Menurut Bernard, ketika orang menolak membantu sesama, itu merupakan sifat penolakan pada tingkatan atau tataran yang pertama, karena akan memunculkan rasa individualistik. Tingkatan yang kedua ialah penolakan terhadap atasan. Jadi ketika manusia ditempatkan di dalam satu organisasi, maka Bernard akan merasa diri yang paling Bernard mengatakan bahwa manusia tersebut akan merasa diri paling benar dan tidak mau diatur. Nah, pada tingkatan terakhir ialah tingkatan di mana lahir dari atau manifestasi dari tingkatan yang pertama dan tingkatan kedua, sehingga tingkatan yang terakhir ialah penolakan akan Allah. Hal tersebut bermula dari rasa individualistik yang tinggi atau rasa ego yang tinggi, kedua rasa sombong, dan akhirnya pada tataran selanjutnya melahirkan dosa. Dan dosa ini manusia tersebut tidak takut akan konsekuensi dari dosa itu. Makanya penolakan terhadap Allah ialah ketika hukum-hukum atau ketetapan yang Allah telah buat, tetapi ketika kita melakukan dosa, kita tidak takut akan konsekuensi atau akibat dari dosa yang telah kita lakukan. Pengaturan tubuh, akal budi, dan hati. Ada 3 pengaturan realitas, yaitu tubuh, akal budi, dan hati. Bagaimana cara kita menaiki 3 pengaturan realitas untuk menemukan suatu kehidupan yang rendah hati dan kudus di kehadiran Allah? Tubuh adalah tingkat rendah hati yang diatur oleh keinginan. Tubuh akan berakhir juga pada kehampaan. Akal budi, di mana tingkat realitasnya lebih tinggi daripada tubuh dan bisa mengatur tubuh. Akal budi adalah suatu bagian dari manusia yang diciptakan Tuhan untuk meneliti, menguraikan, menganalisa suatu yang bisa dilogikakan. Akal budi juga membantu kita menyiapkan kita untuk berhubungan dengan Allah. Melalui penggunaan akal budi secara benar, adapun hidup dalam akal budi akan menyebabkan masalah karena kita akan menjadi sombong tentang pengetahuan. Mulia dan celaka merupakan pemikiran religius. Bentuk tertinggi dari sifat manusia adalah pemikiran. Kenapa? Karena pikiran bekerja menaklukkan berbagai gairah kita agar dapat mencapai tujuan akhir sejati kita. Pikiran tidak unggul, melainkan menjadi pelayan dari gairah kita. Inilah kejeniusan pemikiran Kristen. Kita dapat menekankan hanya salah satu dari kemuliaan atau kecelakaan. Baiklah teman-teman, setelah pemaparan materi dari teman-teman kelompok tadi, saya akan membacakan hasil analisis kritis dari kelompok kami. Yang pertama ialah analisis kritis menurut pemikiran dari Origen dari Alexandria. Kami menganalisis bahwa pemikiran beliau tersebut dilandaskan oleh kerinduan dirinya kepada Allah, yang dimana kerinduan itu ia tuangkan dalam bentuk pemikiran atau tulisan, agar tidak hanya dia saja merasakan keintiman dengan Allah, namun dia mengajak kita juga untuk lebih dekat dan intim kepada Allah.
Lalu yang kedua ada pada pemikiran Agustinus dari Hippo. Kelompok kami menganalisis pemikiran atau tulisan dari Agustinus Hippo ini ialah berdasarkan pengalaman pribadi perjumpaannya dengan Allah, yang mana dari pengalaman itu berujung kepada kesadaran diri bahwa satu-satunya pengharapan kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang menetap ialah hanya pada Allah. Dan juga dalam pemikiran Agustinus Hippo, ia menekankan keseimbangan antara tubuh dan hati, di mana akal budi yang menjadi jembatan. Jadi akal budi kita yang mengatur hati dan tubuh kita. Jadi di sini dia menekankan adanya pengendalian diri agar kita tidak terjebak, agar jalan kita tetap mulus untuk dekat kepada Allah dan lebih dekat dan berpangku kepada Allah. Lalu yang ketiga ada dari pemikiran Bernard dari Clairvaux. Kami menganalisis ini adalah jalan kerinduannya dengan Allah, di mana dia mengamati dengan jeli manusia bagaimana kerohanian itu ada, maju atau mundurnya kerohanian, yang dimana diwujudkan terutama dalam merefleksikannya dalam kehidupan kita sebagai manusia itu sendiri, baik dengan sesama, atasan maupun Allah. Dengan terjadinya refleksi di tengah kehidupan kita sebagai manusia tersebutlah, maka sehingga kita bisa mengasihi Allah dan menerima kasih dari Allah. Lalu yang terakhir ialah dari pemikiran sang filsuf Blaise Pascal, yang mana menurut analisis kelompok kami, pemikiran dari Blaise Pascal ialah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mendalam yang ditanyakan oleh sang filsuf tersebut. Pemikiran ini atau tulisan ini ia dapatkan setelah mencoba mengenal dengan sungguh Allah Bapa. Ia merasakan kegundahan di tengah orang-orang yang meragukan Allah. Dari situ ia tergerak untuk mengenal Allah. Dia mengajak kita untuk percaya pada Allah bukan hanya dari kemampuan berpikir rasional manusia, karena itu tak jarang membawa keliru, serta terbatasnya kemampuan berpikir kita sebagai manusia. Dia telah mengembangkan jalan rohaninya dan mengajak kita untuk tidak mempertanyakan Allah, namun imani dan lebih dekatlah kepada Allah. Sekian analisis kritis dari kelompok kami. Teman, perkenalkan nama saya Jody Krisna Retonang. Saya dari kelompok 1 Spiritualitas akan menyampaikan kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami. Pengaturan kasih secara benar merupakan suatu kebutuhan mendesak pada masa kini. Sifat hakiki manusia adalah untuk mengasihi dan mencari kasih, tetapi eros atau kasih romantik yang membanjiri kehidupan kita dan menyebabkan hidup mustahil mendapatkan keseimbangan serta kepuasan, nafsu, keserakahan, dan pengejaran kuasa tanpa kenal kasih telah menghancurkan kepercayaan kita mengenal kasih. Hal ini membuat hukum kasih semakin tidak dipercayai. Inilah sebab Allah berulang kali memanggil kita kepada kasih-Nya. Kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Tuhan Allah pernah berkata, kasihanilah musuhmu dan berdoalah kepada Ia yang mengajarimu, karena demikian kamu akan menjadi anak-anak Bapa di surga. Dan kutipan perkataan Tuhan tersebut mengajarkan kita untuk saling mengasihi tanpa memandang derajat orang tersebut. Bahkan musuh pun haruslah kita kasihi, sebab Tuhan Allah tidak membedakan kasih-Nya kepada siapapun, tetapi Ia mengasihi seluruh umat-Nya. Sifat kasih yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Sifat kasih tersebutlah yang Tuhan perlihatkan kepada kita, dan kita dapat merasakan kasih tersebut melalui nikmat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tuhan selalu mengajarkan kita untuk tetap mengasihi. Origen dari Alexandria. Pencarian akan persekutuan abadi dengan Allah. Origen dari Alexandria adalah orang yang paling awal menguraikan tentang pengaturan kasih kepada Allah. Sejak awal kehidupan, Origen mengokohkan dirinya sebagai orang yang mementingkan kebijakan, dan ia tumbuh menjadi orang yang menekankan tentang konsekuensi dalam teologi dan menulis semua segi dari prinsip-prinsip pertama ke hermeneutik, lalu ke iman akan Allah. Cara ia menggunakan Alkitab dan keunggulannya dalam hermeneutik biblika terkenal, keasliannya dan legendaris. Origen kerja terus-menerus untuk mengungkapkan prinsip yang mengatur semua realitas. Lalu dari Agustinus dari Hippo. Tidak ada halnya seorang pun dalam sejarah gereja yang telah sedemikian dalam mempengaruhi kekristenan seperti halnya Agustinus. Berbagai tema dan lantasan pemikiran yang muncul di seluruh tulisannya sedemikian sentral untuk pemikiran dalam kehidupan kita. Untuk Agustinus, manusia terdiri dari tubuh dan jiwa termasuk memori, kecerdasan, dan kehendak. Allah yang diam di atas dan di luar ciptaan mengatur segala sesuatu di dunia ini dengan benar. Sama halnya dengan tubuh, jiwa termasuk akal budi merupakan bagian dari sifat bawaan kita sejak lahir. Agustinus juga menetapkan hal pentingnya untuk intelek. Bagaimana kita mengerti akan kerinduan kita akan Allah dan tempatnya dalam pengalaman kita? Agustinus mengajarkan juga pentingnya ajaran yang benar. Bila kita memandang teologi kontemporer secara cepat, kita akan mengerti alasannya. Bernard dari Clairvaux. Antara akhir hidup Agustinus dan awal perang salib terjadi beberapa pergeseran sangat penting dalam sejarah perdebatan Barat. Pertama, gereja Kristen yang masih di belia itu harus menghadap oposisi baru. Hampir di setiap form kehidupan sosial di abad ke-17, Muhammad memprakarsai pembaruan religius yang akan memuncak dalam bentuk kebangkitan Islam. Sering terjadinya gerakan agama dan politis baru ini, terjadi juga pembalikan kependudukan secara drastis.
dramatis. Perkembangan terakhir ini akhirnya menuju ke penghentian bahasa-bahasa bumi putra dalam ibadah gereja, yang kemudian ia sentralisasikan ke Roma dan penginstitusian bahasa Latin menjadi bahasa standar. Blaise Pascal, pengaturan tubuh, akal budi, dan hati secara benar. Pokok tentang pengaturan kasih kita kepada Allah secara benar diwujudkan secara paling baik oleh Blaise Pascal, seorang ilmuwan filsuf, ilmuwan dari kritikus sosial yang cemerlang yang banyak menerjemahkan pemikiran Agustinus ke zamannya. Pusat perhatian Pascal adalah untuk memperlihatkan bagaimana orientasi kehendak kita menentukan kenyataan hidup kita. Jika menganggap ide ini tidak cocok untuk masa kini, yang pasti hal ini tidak cocok pada abad ke-7, Belas Eropa, seluruh daratan Eropa yang telah menyaksikan kebrutalan, kekacauan, dan ketakutan yang timbul oleh perkelahian antara kelompok Kristen. Meskipun Pascal paling terkenal dengan argumen taruhannya, di mana ia membandingkan langkah memasuki kepercayaan Kristen dengan orang membuat taruhan argumennya, mengatakan bahwa jika kita tidak membuktikan keberadaan Allah, tetapi masih lebih baik untuk percaya kepadanya daripada bertaruh bahwa ia tidak ada lalu mendapatkan bahwa kita salah. Rasa kasih itu berarti kita menyamakan diri dengan orang lain, baik dalam kebutuhan, pengharapan, kecemasan, dan kegembiraannya.